Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mona Resa Brutarigan dengan NIM C1A022077 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Jambi. Nah, pada video kali ini saya ingin membenahi salah satu tugas dari mata kuliah Ekonomi Kesehatan. Pada kali ini saya mengambil judul ketidaksetaraan cakupan asuransi yang mempengaruhi layanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu pelayanan publik dasar di mana setiap masyarakat berhak mendapatkannya, termasuk masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin. Pada saat ini, masyarakat miskin seringkali menghadapi banyak kesulitan berupa keterbatasan akses mereka terhadap pelayanan kesehatan yang mengakibatkan rendahnya status kesehatan mereka dibanding dengan masyarakat yang mampu. Nah, ketidaksetaraan cakupan asuransi kesehatan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi akses dan kualitas layanan kesehatan, yang dimana beberapa dampaknya antara lain itu yang pertama, akses ke layanan kesehatan. Itu individu tanpa asuransi atau dengan cakupan asuransi yang terbatas seringkali kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan, layanan kesehatan yang baik. Yang kedua itu kualitas perawatannya. Mereka yang memiliki asuransi kesehatan cenderung menerima perawatan kesehatan yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki asuransi kesehatan. Yang ketiga itu kesenjangan kesehatan. Nah, ketidaksetaraan cakupan asuransi ini seringkali memperburuk kesenjangan kesehatan di masyarakat, di mana kelompok minoritas atau penghasilan rendah seringkali rentan terhadap penyakit kronis karena kurangnya akses ke pencegahan dan pengobatan yang memadai, seperti itu. Yang keempat itu ada beban finansial. Orang yang tidak memiliki asuransi menghadapi beban finansial yang lebih berat ketika mereka harus membayar biaya pengobatan medis secara langsung, yang dimana ini akan menjadi beban besar bagi masyarakat yang tidak memiliki layanan kesehatan atau asuransi layanan kesehatan. Yang kelima itu ada perawatan yang tidak optimal. Individu atau masyarakat yang tidak memiliki asuransi yang baik akan mendapatkan perawatan yang kurang tepat waktu atau tidak tepat waktu, yang menyebabkan kondisi kesehatannya akan menurun. Kondisi kesehatan mereka memburuk dan membutuhkan perawatan yang lebih mahal di kemudian hari, di jangka panjangnya. Ketidaksetaraan dalam cakupan asuransi kesehatan pada saat ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu faktor perbedaan ekonomi, yang kedua kebijakan pemerintah, yang ketiga kesenjangan sosial, yang keempat geografi dan infrastruktur kesehatan, yang kelima kurangnya pendidikan tentang asuransi kesehatan, dan yang keenam sistem perawatan kesehatan yang mahal. Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan masih adanya kesenjangan asuransi di masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya layanan asuransi. Layanan asuransi itu dalam konteks kesehatan memiliki peran yang sangat penting bagi kita masyarakat atau keluarga secara keseluruhan. Beberapa contohnya adalah yang pertama itu perlindungan finansial, yaitu mengurangi beban biaya kesehatan yang seperti sebelumnya telah dijelaskan, di mana ketika ada penyakit
dan kita harus membayarnya secara langsung, itu akan menjadi beban besar bagi kita. Nah, ketika ada asuransi, maka biaya itu akan sedikit lebih mudah, sedikit lebih meringankan biaya yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua itu akses ke layanan kesehatan yang lebih baik, yaitu mempermudah akses ke perawatan. Bagi masyarakat yang memiliki asuransi, akan lebih mudah mengakses layanan kesehatan seperti dokter umum atau layanan darurat tanpa harus khawatir memikirkan biaya muka, biaya awal untuk layanan kesehatan tersebut. Ini akan memastikan bahwa masyarakat akan mendapatkan perawatan tepat waktu dan dapat mencegah penyakit lebih awal, mencegah kondisi kondisi yang lebih serius untuk berkembang kayak gitu. Nah, yang ketiga itu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Dimana ketika perawatan atau seseorang itu sakit, perawatannya cepat, maka akan meningkatkan kesembuhan gitu. Hal tersebut akan meningkatkan kualitas hidup suatu masyarakat. Kekhawatiran tentang biaya pengobatan yang tak terduga dapat menyebabkan stres yang berkelanjutan. Maka asuransi membantu mengurangi ketidakpastian ini dan memberikan ketenangan pikiran bagi individu dan keluarga. Yang keempat itu mengurangi ketidaksetaraan dalam akses kesehatan. Nah, di mana ketika seseorang memiliki akses kesehatan yaitu asuransi, maka ketika mereka mengalami penyakit akan mendapatkan perawatan yang sama seperti orang-orang yang lain. Dengan memperluas cakupan asuransi kesehatan, ketidaksetaraan layanan kesehatan antara kelompok yang mampu dengan kelompok yang kurang mampu dapat dikurangi, sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perawatan. Dan yang kelima itu memastikan stabilitas sosial dan ekonomi, yaitu mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Ketika masyarakat memiliki akses layanan kesehatan, mereka cenderung tidak bergantung terhadap bantuan sosial untuk biaya medis. Jadi mereka tidak khawatir tentang bagaimana caranya mendapatkan pelayanan kesehatan dari bantuan yang lain seperti itu, yang pada akhirnya membantu menjaga stabilitas ekonomi keluarga dan negara. Seperti contoh, karyawan yang memiliki asuransi kesehatan cenderung lebih produktif karena mereka lebih cepat sembuh dari penyakit yang mereka alami dan mendapatkan perawatan tepat waktu. Ini membantu menjaga stabilitas dan produktivitas di tempat kerja. Nah, dari kesenjangan pengetahuan ketidaksetaraan asuransi ini dapat kita lakukan beberapa cara untuk mendapatkan kesetaraan asuransi, yaitu 1. Peningkatan jangkauan kualitas program akuntansi kesehatan universal, yang dimana memastikan seluruh masyarakat terdaftar dalam program asuransi kesehatan seperti contohnya BPJS Kesehatan di Indonesia. Perluasan ini harus mencakup semua kelompok masyarakat, termasuk pekerja informal, masyarakat daerah terpencil, dan kelompok rentan. Yang kedua itu subsidi pemerintah yang lebih efektif. Meningkatkan subsidi bagi kelompok berpenghasilan rendah, pemerintah harus memberikan subsidi penuh atau sebagai premi asuransi kesehatan untuk kelompok yang tidak mampu, seperti program penerima bantuan iuran atau program kesehatan lainnya. Yang ketiga itu edukasi dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya asuransi kesehatan. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya asuransi kesehatan melalui edukasi, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Ini penting agar masyarakat memahami manfaat asuransi dan cara pemanfaatan layanan kesehatan yang mereka miliki secara maksimal, yaitu mengurangi beban
biaya kesehatan yang seperti sebelumnya telah dijelaskan, di mana ketika ada penyakit dan kita harus membayarnya secara langsung, itu akan menjadi beban besar bagi kita. Nah, ketika ada asuransi, maka biaya itu akan sedikit lebih mudah, sedikit lebih meringankan biaya yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan keempat itu, pengembangan infrastruktur kesehatan di daerah terpencil. Pemerintah harus berinvestasi dalam membangun lebih banyak rumah sakit di daerah pedesaan dan pusat kesehatan di daerah terpencil tersebut. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai sangat penting untuk memastikan akses layanan kesehatan setara bagi seluruh peserta asuransi kesehatan. Nah, solusi-solusi itu untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam cakupan asuransi kesehatan memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan peningkatan jangkauan program nasional seperti BPJS, subsidi yang lebih efektif, reformasi kebijakan, serta meningkatkan infrastruktur kesehatan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kesetaraan dalam akses layanan kesehatan dapat dicapai sehingga semua lapisan masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan yang berkualitas tanpa khawatir terhadap beban finansial yang lebih tinggi. Berikut yang dapat saya utarakan pada siang hari ini. Terima kasih, saya Mona Resat, pamit undur diri.